A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba menafsir ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan kum atas kamu sekalian at-takatsur, saling memperbanyak. Dalam tafsir yang saya tahu, at-takatsur itu memperbanyak dalam hal-hal yang bisa melalaikan orang dari hal-hal yang lebih penting. Apa yang lebih penting itu dalam perspektif agama itu adalah urusan agama dan juga urusan akhirat. At-takatsur saling memperbanyak dalam urusan apa? Dalam urusan apa saja yang bersifat duniawi, harta, anak, perniagaan. Dalam Al-Quran ada 3 hal yang disebutkan biasa dan mudah membuat orang itu lalai. Yang pertama, angan-angan kosong. Yang kedua, perdagangan dan jual beli. Yang ketiga, al-aulad wal amwal, harta dan juga anak. Jadi orang yang adu banyak saling berbangga-bangga dalam urusan duniawi yang membuat orang itu lalai kepada urusan agama dan akhirat, itu termasuk orang yang celaka. Tanda-tanda bahwa orang itu kemudian disebut orang yang celaka karena berbangga-bangga, saling memperbanyak dalam urusan harta, anak, pengikut, jamaah, dan lain-lain. Pertama, dia sudah abai dengan urusan norma dan juga aturan agama. Yang penting tujuannya tercapai, maka urusan norma dan aturan agama ia labrak. Yang pertama. Yang kedua, tanda bahwa orang itu celaka karena saling memperbanyak, berbangga-bangga dalam urusan duniawi, yaitu dia semakin lupa kepada akhirat dan merasa nikmat dalam kehidupan dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian berkunjung ke maqabir, ke kuburan-kuburan. Artinya apa? Orang yang saling berbangga-bangga dalam urusan pengikut, dalam urusan jemaah, harta, dan hal-hal duniawi lainnya, itu tidak akan pernah selesai urusan dalam hal tersebut sampai mereka meninggal dunia, sehingga mereka masuk ke dalam alam kubur. Itu tafsir yang pertama. Kalau sudah mati, maka urusan berbangga-bangga sudah tidak akan hidup lagi. Orang-orangnya sudah mati kok. Yang kedua, bermakna apa? Bermakna bahwasanya dari begitu kuatnya obsesi untuk merasa lebih hebat dalam urusan harta, urusan jamaah, urusan pengikut, urusan anak dan segala macam, maka sampai mereka menghitung-hitung orang-orang mereka yang sudah meninggal dunia untuk mengatakan bahwa semua orang yang mati itu adalah pengikut mereka, semua orang yang mati itu adalah anak-anak mereka. Jadi orang-orang yang mati pun dihitung untuk meningkatkan gengsi mereka dalam urusan berbangga-bangga dalam urusan duniawi. Itu tafsiran yang kedua. Selanjutnya, maqabir ini mufradnya adalah kobrun, jamaknya kuburun. Kobrun satu kuburan. Kalau kuburun itu berapa banyak kuburan. Kalau maqbarah itu tempat pemakaman. Satu tempat yang berisi banyak kuburan. Kalau maqabir itu berarti beberapa tempat pemakaman. Disebut zurtum, kalian berkunjung, itu berarti kuburan yang akan ditempati oleh orang yang mati itu hanya sementara. Namanya berkunjung, tidak akan selamanya. Sebab kuburan itu adalah tempat antara dunia dan akhirat, atau disebut dengan barzah. Jadi orang mati itu hanya berkunjung. Dunia itu tempat orang berjalan, musafir. Ke kuburan hanya berkunjung. Di mana rumahnya? Yaitu darul akhirah, tempat akhirat.
Jadi orang yang berbangga-bangga dalam urusan duniawi itu tidak akan pernah selesai sampai mereka itu masuk ke dalam liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, nah, hati-hatilah kalian akan tahu. Summa kemudian kalla, sekali-kali tidak ada yang mengatakan hati-hatilah, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Nih, kalla saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa berbangga-bangga dalam urusan duniawi itu ternyata tidak menciptakan kebahagiaan di dunia. Tidak menciptakan kebahagiaan di dunia. Kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Ini taukid untuk mempertegas bahwasanya kalau di dunia mereka tidak merasakan penderitaan dari berbangga-bangga dalam urusan duniawi, maka summa kalla saufa ta'lamun, maka tentu mereka juga akan merasakan, tentu mereka pasti akan merasakan kelak pada hari kiamat bahwa berbangga-bangga yang telah mereka lakukan selama dunia itu akan betul-betul mendatangkan penderitaan. Artinya di dunia boleh saja orang yang berbangga-bangga dalam urusan duniawi itu merasa happy-happy saja, tidak menderita. Tapi suatu saat pasti akan mereka mengetahui ya. Kapan itu? Pada hari kiamat. Ketika masuk ke dalam kubur minimal, atau ketika sudah masuk ke alam akhirat, pasti mereka akan merasakan apa? Merasakan penderitaan. Nih, ini tafsirnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, sekali-kali tidak. Ada yang mengatakan berhati-hatilah. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin, dengan pengetahuan yang penuh dengan keyakinan. Ini apa tafsirnya? Seandainya ya mereka mengetahui secara yakin ya tentang efek berbangga-bangga dalam urusan duniawi, tentu mereka tidak akan berbangga-bangga. Kenapa? Karena ketika mereka punya pengetahuan hal yang luar biasa, keyakinannya berkaitan dengan efek samping buruk dari berbangga-bangga itu, mereka akan merasakan betul betapa berbangga-bangga itu merupakan sumber penderitaan yang luar biasa. La tarawunnal jahim, dan sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Kalau sudah punya kemampuan ilmu yakin yang luar biasa, yakin dalam urusan akhirat, maka la tarawunnal jahim, kalian sungguh ya. La ini bermakna sungguh. Non taukid juga ini. Sungguh-sungguh akan melihat neraka jahim ini ya, neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian sungguh kalian akan melihat neraka jahim dengan mata penuh keyakinan. Ya. Oke. Dengan mata penuh dengan keyakinan. Artinya apa? Kalau di dunia orang sudah punya ilmu yakin ya, maka dia bisa melihat, bisa merasakan azab yang akan mereka terima ketika melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan mereka bisa melihat neraka jahim dengan menggunakan mata batin mereka, atau disebut dengan basyurah nih ya. Ini neraka jahim nih sebagai tempat orang yang berbangga-bangga sehingga melalaikan urusan agama. Nih. Summa la tarawunna ainal yakin, maka pada hari kiamat mereka akan betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri, mata kepala mereka dengan betul-betul yakin. Ini hanya ilmu pengetahuan, di akhirat kelak langsung dengan mata kepala melihat neraka jahim. Artinya apa? Artinya dampak buruk dari at-takasur, berlomba-lomba dalam urusan dunia itu memang sangat luar biasa. Bukan malah mendatangkan kebahagiaan, tapi mendatangkan penderitaan yang luar biasa, baik dunia kalau dirasakan, atau kelak pada hari kiamat yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya. Summa kemudian latus alunna, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Ini lam bermakna sungguh, ini non taukid juga bermakna sungguh. Taukidnya dua. Ada yang mengatakan ini bermakna sumpah. Summa kemudian latus alunna, demi Allah sungguh, ini bersumpah, ini akan dimintai yauma idin, pada hari kiamat itu,
pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban anin naim, dari kenikmatan-kenikmatan. Apa naim itu? Naim itu ada beberapa tafsiran. Saya ambil 2 tafsir saja. Yang pertama, naim itu berupa seluruh kenikmatan yang dirasakan oleh hamba. Angin, kesehatan, kaki yang bisa berpijak ke bumi, rumput-rumputan, buah-buahan yang bisa dimakan, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dikemanakan semua nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka itu. Itu ya. Nah, ada sebuah hadis menceritakan seorang fakir miskin datang kepada Nabi, lalu kemudian karena dia merasa tidak punya apa-apa, lalu kemudian dia bilang kepada Nabi, "Nabi, nikmat apa yang saya miliki?" Apa kata Nabi? "Setiap udara yang kamu hirup itu nikmat dari Allah yang luar biasa, yang kelak pada hari kiamat tentu akan dimintai pertanggungjawaban." Jadi naim itu seluruh bentuk kenikmatan. Jadi kalau dikorelasikan dengan at-takasur, akan diminta pertanggungjawaban. Sekian banyak harta, sekian banyak anak yang sudah Allah berikan kepada orang di dunia ini, akan diminta pertanggungjawaban. Dibawa kemana? Apa efek bagusnya? Sejauh mana itu digunakan untuk takarub pada Allah? Harta yang melimpah, anak yang banyak, pengikut yang luar biasa, jemaah yang full itu. Kalau ternyata itu dibawa untuk hal-hal yang negatif, tentu nanti efeknya sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tafsir pertama dari An-Naim. Yang kedua, An-Naim itu bermakna surga, bermakna akhirat. Karena dalam Al-Quran itu ada 3 ya minimal. Yang pertama na'mah, yang kedua ni'mah, yang ketiga naim. Kalau na'mah itu anugerah yang Allah berikan kepada orang, yang orang itu menggunakannya untuk hal-hal yang buruk ya, kepada orang-orang kafir ini, kepada orang yang ingkar. Kalau an-naim itu nikmat yang Allah berikan kepada orang, yang diharapkan dengan nikmat itu orang itu bisa menjadi lebih bagus. Ini bersifat materi atau imateri, bisa bersifat ilmu agama. Apapun nikmat yang Allah berikan berdampak bagus tersebut dengan nikmah. Kalau an-naim itu adalah surga atau akhirat. Jadi kata mufassir ini, kelak pada hari kiamat orang itu akan ditanya tentang masalah sejauh mana di dunia kamu itu concern dalam urusan akhirat. Sejauh mana hati kamu terpaut dalam urusan akhirat ketika selama hidup di dunia. Jangan-jangan seluruh yang Allah berikan di dunia itu tidak membuat orang itu cinta kepada akhirat. Nanti keyakinan kita, kerinduan kita, kecintaan kita kepada akhirat akan latus alunna, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang tidak saling berbangga-bangga dalam urusan duniawi. Demikian semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.